terkait keterlibatan oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital dalam kasus situs judi online. Pemirsa, judi online Kami dari kelompok 1 membawakan topik bahaya candu judi online. Perkenalkan, nama saya Islam. Nama saya Zikri. Nama saya Musa. Nama saya Muhammad Hilmi Mawaldi. Nama saya Muhammad Farhan Sinisa. Nama saya Ari Putra Setiawan. Nah, pertama-tama, apa sih judi online? Menurut kamu gimana, Yas? Judi online itu gimana sih sebenarnya? Kalau dari aku sih, judi online tuh yang pertama tuh emang bahaya. Apalagi efek kecanduannya tuh kayak emang berpotensi banget buat rusak. Apalagi orang-orang yang punya mental miskin. Terus habis itu emang yang paling bahaya itu ya orang yang judi online cuman buat menghidupi diri sendiri. Itu sih menurut yang paling bahaya. Itu tuh prinsip yang bahaya tahu. Soalnya kan judi itu nggak mungkin bisa menghidupi diri sendiri gitu. Apalagi tuh judi itu udah disetting kan, nggak ada menangnya. Iya sih, cuman kan bagi mereka orang-orang miskin sama kolot itu kan mereka nggak tahu. Iya sih. Nasihatin mereka tuh juga kayak nasihatin batu, ngomong sama batu gitu loh. Iya, emang susah kalau udah jadi pecandu judi itu. Apalagi kalau udah sampai pinjol ke teman, itu tuh bahaya banget. Ya kalau buka sendiri kan nggak apa-apa, Iya. cuman ini minjem Ngacak-ngacak teman. orang. Ya. Apalagi sekarang kan motifnya banyak ya, nggak cuma tentang perputaran kayak roulette kayak gitu, tapi Iya. banyak melalui kayak main bola terus kita Ya, judi, main bola kayak juga gitu. bisa. Taruhan bola, taruhan kuda, Iya. kartu kan dari zaman dulu ya. Iya. Terus mungkin sekarang yang baru-baru tuh kayak mungkin taruhan Mobile Legend. Nah itu bisa. Yang menang yang mana? Iya. Yang VP yang mana? Gitu. Iya. Pengalaman soalnya. Bukan dari pengalaman sih. Pengalaman ya. Nah, itu sudah harus diundang sih mas. Dikit lagi sih. Sebenarnya tuh awal mula kenal judi online itu gimana sih sebenarnya? Sebenarnya awal mula tuh kebanyakan dari nyoba. Nyoba ya. Iya, coba. Nah, kita dapat duit banyak, tapi duitnya tuh gak sesuai yang kita keluarin. Iya. Duit panas, Iya. dipakai Buat muterin Iya, lah, muterin buat lagi. pakai ini, buat bayar utang, tapi nggak ketutup, Iya. jadi utang lagi, jadi buat utang judi lagi. nggak ada HP, Nah itu, nggak ada motor. rumah juga ada. Isi rumah. Ya Allah, Masya Allah. Kalau kadang orang dapatnya 2 juta, mungkin modalnya bisa nyampe 5 juta. Nah itu. 2 juta dapat instan gitu ya. Mikirnya kan, oh yang penting dapat 2 juta, Iya. tapi modalnya Modalnya 5 juta. Iya. susah itu. Kenapa ya orang-orang tuh pikirannya tuh susah diubah gitu kalau soal judi itu, apalagi yang benar-benar kecanduan misal dari SMP nih, ada teman-teman Farhan dari SMA, dari SMP atau bahkan SD udah kenal judi. Nah itu tuh bakal berkelanjutan tuh gimana ya? Kenapa gitu? Itu kalau nggak dari kesadaran sendiri, saya rasa nggak bisa sih mas. Iya sih, kesadaran diri sama lingkungan sih sebenarnya. Ya itu ngaruh. Terus mungkin dari media sosial juga ya. Sekarang kan banyak tuh di TikTok atau Instagram gitu yang mempromosikan judi online. Nah, mungkin itu pengaruh juga sih. Apalagi sekarang tuh di Instagram tuh itu kita lihat story orang nih, Iya. terus kita ngelewatin 1 atau 2 itu ada iklannya, itu iklan judi. Nah di Instagram terus di Facebook juga tuh banyak sekarang, Reels sekarang juga banyak. Nah itu berarti tuh judul tuh benar-benar gampang ya diakses tuh gampang banget. Ini salah satu cobaan terbesar buat pemerintah ya sebenarnya. Cuman masyarakatnya dulu juga harus tetap dibenerin gitu. Nah itu balik lagi dari masyarakat lah. Ada orang bilang tuh sebenarnya tuh pemerintah tuh sebenarnya dari masyarakat. Soalnya kan sebelum jadi pemerintah itu kan jadi rakyat sipil dulu kan. Jadi itu benar-benar dari rakyat sipil tuh didengerin dulu, baru nanti pemerintah bisa ambil tindakan. Kalau menurutku sih gitu sebenarnya. Ya, mungkin kayak misalnya ada konten-konten yang ngejelek-jelekin pemerintah, tapi kayak udah dibungkam, tapi soal judi tuh udah benar-benar dibungkam Iya, masih Malah- ada celah. iya, kayak web-web yang
web berita atau yang ngejelekin pemerintah itu udah diblokir. Iya. Jadi itu sudah di gitu ya, susah ditutup sama pemerintah. Kalau menurutmu gimana Mas? Kalau solusi yang mungkin konkret kan? Iya, solusi yang bisa ditawarin lah setidaknya mengurangi, nggak menghilangkan gitu, belum menghilangkan. Itu sih tergantung dari diri sendiri. Kita itu bisa mengontrol dari diri kita atau enggak. Egonya kita ya, Iya. soalnya Soalnya serakah kita- kan, iya. sebenarnya itu serakah, judi itu orang yang serakah gitu, karena kita belum balik modal, kita tuh pingin terus gitu, ternyata modalnya lebih banyak, hasilnya yang didapatkan malah nggak lebih banyak, lebih sedikit malah. Nah, terus kan mungkin tadi Mas Fauzan kan bilang mungkin pemerintah cerminan dari masyarakat. Tapi mungkin banyak yang belum tahu ya, ternyata pemerintah itu juga kadang mendukung untuk judi online. Seperti contohnya pas itu waktu COVID kan ada aplikasi untuk Oh iya, lu lindungi peduli, Nah, peduli lindungi, itu Iya, mungkin iya. bukan, memang sih mungkin cermin dari masyarakat sendiri, Nah. tetapi kadang nggak bisa apa ya dibenari juga sih. Iya, iya, iya. Nah, kadang itu ada faktor pendukung juga dari Iya. pemerintah sendiri. Iya, apalagi kalau masyarakatnya tuh benar-benar susah gitu, bukan nggak ngomong masyarakat ya, diri kita tuh di sekitar lingkungan kita tuh masih banyak, misal temennya bapaknya atau bahkan teman kita sendiri, kan ada uang nggak segini bisa dibalikin 2 kali lipatnya, nah itu udah pasti judi, Iya. nggak mungkin nggak itu. Soalnya aku sendiri pernah punya pengalaman ya sama temanku. Dia minjem aku 100.000 kayak bener-bener butuh banget, dan dia itu rela bohong buat kebutuhannya katanya. Ternyata balik terus pas dengar dari tetangga, ternyata duitnya buat juga. Nah, dan sumbernya itu nggak cuma dari aku, dari teman-temanku juga banyak jadi korban. Iya itu sih ngerugiin orang lain banget. Itu bener sih nggak salah buat kebutuhan, tapi egonya dia aja, bukan kebutuhan yang sebenarnya kebutuhan gitu. Nah, kecanduan itu kan banyak tingkatan ya. Menurutku tuh kalau misal kecanduan judi yang ringan itu mungkin bisa dari diri sendiri sama dari benar-benar orang sekitar, bisa dinasehatin atau apa gitu. Nah, misal di kelas medium tuh mungkin benar-benar nge-push dari diri sendiri, terus benar-benar bergaul sama orang yang nggak nyentuh judi, biar tahu pola pikirnya orang nggak judi gimana, atau enggak benar-benar tahu algoritma judi itu kayak apa gitu. Karena kan algoritma judi itu kebanyakan ya kita 10 kali bet, nah itu yang menang tuh cuma 1 atau 2 kali, nah dan itu di awal gitu, yang saya tahu sih seperti itu. Kadang ada yang ngomong judi itu manis di awal bro. Manis di awal. Kayak itu Arnes Lot. Beda. Soalnya ada slotnya sih. Iya, masih di awal. Nah, kalau tengah kan itu diri sendiri sama orang sekitar tuh masih bisa. Tapi kalau benar-benar tingkat lanjut tuh yang benar-benar udah pinjam sana sini, udah utang sana sini, udah benar-benar gadein bahkan tanah punya orang tua atau bahkan rumah gitu tuh gadein buat judinya tuh benar-benar ekstrim gitu tuh. Berat gitu. Berat ya? Berat. Candunya tuh benar-benar ngeri lah ya. Dari mereka tuh mikirnya gimana caranya naik modal gitu, balik modal tanpa susah. Ya nggak ada usaha, tapi pengen balik modal tuh susah Iya, sebenarnya. kebanyakan pengangguran juga sih. Iya, pengangguran. Nggak mungkin nggak soal. Iya, nggak mungkin nggak. Soalnya tuh apa sih banyak yang kasus-kasus di Omet tau gak sih? Ya. Yang ada admin pakai masker. Oh iya. Nawarin. Ini slot gacor. Bapak Zeus pendukung saya. Ngeri banget kalau udah kayak gitu. Cuma kalau orang yang benar-benar polos mah pernah itu mas. Iya, kalau polos tuh kena. Makanya tuh. Makanya kita harus kuat iman, tingkatkan diri kepada Allah. Masya Allah. Terus ngomong-ngomong Bahaya judi itu sangat berpengaruh di kehidupan kita, apalagi itu kita kehidupannya itu nggak cuma sosial, tapi ada agama sama kehidupan pendidikan gitu. Nah, kalau dari agama sendiri kan ada dalilnya ya. ada mas banyak. Nah ini salah satunya mungkin saya akan bawakan dari tentang judul ayat surat Al-Maidah ayat 91 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama yuridu syaitanu an
yuqi'a bainakumul adwatu wal baghdha fil khamri wal maisiri wasuddukum an dzikrillahi wa anis sholati fahal antum muntahun, yang dimana artinya sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi, serta menghalangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti? Nah, jadi di sini Allah menafsirkan, para ulama menafsirkan bahwa Allah menegaskan bahwa setan itu bertujuan menciptakan permusuhan dan kebencian di antara manusia. Nah, kebenciannya itu berupa kita melakukan ini tadi yang telah kita sebutkan tadi, judi online, dengan membujuk kamu menengguk minuman keras dan mendorong kamu mencoba berjudi. Nah, jadi kesimpulan dari ayat ini itu benar-benar ngeri lah judi online itu. Kayak dari kehidupan malah bisa kejahatan gitu. Kita yang sebenarnya dilahirkan sebagai orang baik malah jadi dilahirkan sebagai orang baik tapi menjadi orang jahat. Itu mengerikan sekali ya. Jadi sekian topik yang kami bahas malam ini. Nah, kami dari kelompok 1 terima kasih sudah menonton. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mengajak kalian yang menonton tidak kecanduan judi atau bahkan menyentuh judi online. Judimu, sedihmu, matimu, kubur sendiri. Thank you guys. Sehat-sehat kalian dan jaga diri kalian, dan ingat guys, kalian sudah melalui banyak rasa sakit, kalian kuat, kalian bisa lalui lebih banyak rasa sakit itu, karena sekali lagi guys, gue bilang ke kalian guys, Tuhan gak akan memberikan cobaan yang tidak disanggupi oleh hambanya guys. Semua yang kalian lalui itu guys sudah sejalan Tuhan, dan Tuhan tahu kalian bisa melalui itu ya. Kalian kuat guys. Thank you. Brando Winda signing out.